Kita emang dibikin buat miskin selamanya, tapi ini dia cara buat ngatasinnya. Jadi kayak hari ini tuh nggak gampang banget ya, nggak peduli apa yang orang bilang. Banyak banget yang lagi kita hadapin sekarang, yaitu pendidikan tradisional, dampak kapitalisme, media, dan yang paling penting, zona nyaman. Aku bakal bahas lebih lanjut tentang ini dan lainnya di video ini. Tapi mari kita akui peluang seseorang jadi kaya dan punya kekayaan bersih, misalnya $1 juta itu benar-benar rendah ya. Tapi tujuan aku di video ini adalah buat ngajarin kamu kalau ini tuh nggak cuman bisa terwujud, tapi kamu juga udah punya semua alatnya di depanmu buat jadi kaya. Dan itu sesuatu yang kamu benar-benar pengen kejar ya kan, dan kamu bisa lakuin itu. Oke, jadi statistik itu nunjukin kalau 1,1% orang di dunia ini sekarang sudah jadi jutawan, dan Forbes bilang kalau 8,8% orang di Amerika Serikat sebenarnya adalah jutawan. Jadi jelas banget kamu bisa lihat, jadi nggak umum banget jadi jutawan ya. Meski kamu di Amerika Serikat yang jadi salah satu negara terkaya di dunia, kamu masih punya peluang yang kecil buat jadi jutawan. Itu tuh nggak kayak kita, nggak kerja keras ya teman-teman. Dimana Amerika Serikat kan salah satu negara paling rajin di dunia, tapi tetap aja meskipun udah kerja keras banget, itu nggak otomatis bisa jadi kaya. Dan lupakan tingkat kekayaan yang lebih tinggi yang kita udah biasa dengar ya, misalnya kayak Jeff Bezos, Elon Musk. Ya aku bahkan gak ngomongin kekayaan kayak gitu, dimana sekarang mereka itu adalah seorang jutawan. Ya kamu bahkan gak bisa beli rumah bagus buat itu ya kan, dan kamu mungkin masih hidup dari gaji ke gaji di kota-kota mahal kayak LA atau New York. Aku mau bilang semoga gak ada yang tersinggung sama ini atau bikin kamu gak nyaman, dan poin utama aku bukan buat bikin kamu down ya teman-teman. Malah aku mau ngubah perspektif kamu tentang uang dan nyemangatin kamu buat mikir sendiri. Dan yang paling penting, ngasih kamu dorongan kecil buat beneran ngelakuin sesuatu soal itu, kayak ngambil alih tentang situasi uangmu. Jadi hal pertama yang mau aku bahas adalah kenyataan, dan itu bahwa kita adalah makhluk yang nyaman, dan kita emang diprogram buat ngejar kenyamanan. Dan kamu bisa lihat ini dari saat kamu bangun tidur. Misalnya pas aku bangun nih, hal pertama yang pengen aku lakuin secara sadar adalah yang ngambil HP, scroll medsos, dan nongkrong di kasur yang hangat. Terus aku mikir, aku nggak mau sikat gigi karena lebih nyaman tinggal di tempat tidur ya kan. Soal sarapan, aku pengen makan junk food kan. Nah soal makan siang, aku juga pengen tuh makan junk food lagi, makanan tinggi lemak, tinggi kalori. Dan ini adalah hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa enak, terus nge-spend banyak duit buat barang-barang bodoh. Dan saat kamu hidup di masyarakat yang bener-bener berbasis ke konsumerisme, ya kita ngerasa enak beli barangnya setelah itu kan. Daripada kerja, aku lebih milih nonton TV. Setiap hari kita bikin ribuan keputusan, dan biasanya ada keputusan yang gampang, dan biasanya juga ada keputusan yang susah. Yang gampang biasanya bawa kita ke kenyamanan, dan yang susah, yang itu biasanya bawa kita ke kebalikan dari kenyamanan. Jadi menurut Psychology Today, manusia itu cenderung tetap di zona nyaman mereka, karena kita secara alami takut sama hal-hal kalau kita tahu ada sesuatu yang jelek yang bisa keluar dari situ. Ini pada dasarnya tipe pikiran yang sama yang ngasih kita kemampuan buat bertahan di hutan belantara, dikelilingi macan tutul dan juga beruang. Tapi itu sebenarnya bikin kita lumpuh kalau kita mau dorong diri kita lebih jauh dari batasan yang kita anggap di entrepreneurship buat bisnis dan juga uang. Jadi ya, aku makhluk yang nyaman. Kamu mungkin juga makhluk yang nyaman, yang termasuk orang yang bisa nembus batasan ini juga. Dan aku bakal ajarin cara ngelakuinnya di video ini. Ada beberapa tipe orang yang bener-bener bisa mencapai kekayaan finansial yang itu bener-bener pasti kamu kejar. Aku ngobrol sama teman-temanku kemarin di gym, dimana dia tipe cowok yang kenal banyak banget orang yang super kaya. Dia tarik aku ke samping dan dia bilang, ada dua hal yang semua orang itu punya kesamaannya. Satu, mereka pengambil resiko, dan dua, mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi itu bener-bener bisa nempel di kepala aku, dan aku mikir kalau orang bisa keluar dari zona nyaman mereka itu bener-bener cepet dengan kecepatan tinggi, itu pasti bener-bener ngubah mereka jadi mampu menggapai kekayaan yang nyata. Jadi kalian bisa pikir semua hal yang bisa kalian lakukan dalam hidup ini tentang hal yang nyaman buat kalian, dan terus coba jangan lakuin hal-hal itu. Ya, aku tahu itu terdengar agak simple ya kan, tapi ini latihan yang bagus sebenarnya, dimana ini juga udah ngubah hidup aku tahun kemarin. Ketika aku ngerasa nyaman, itu mungkin pilihan yang jelek. Jadi sebelum kita masuk ke perilaku finansial kita dan gimana kamu bisa keluar dari itu buat jadi kaya, aku mau sejenak makasih sama sponsor kali ini, Epidemic Sound, yang berperan penting buat bikin kontenku lebih hidup. Epidemic Sound adalah tempat aku nyari semua sound effect di sini dan musik yang bisa nambah kedalaman dan emosi ke video-videoku. Jadi buat kalian yang bikin konten atau punya personal brand, aku sangat nyaranin kalian pakai Epidemic Sound. Library-nya punya lebih dari 40.000 tracks dan lebih dari 90.000 sound effect yang semuanya super high quality dibandingin platform lain yang pernah aku pakai sebelumnya. Jadi aku selalu nyaranin ke setiap konten kreator yang aku temuin kalau mereka itu belum pakai Epidemic Sound, kamu juga bisa dapat filter pencarian yang bisa dikostumisasi di situ. Yang mana kamu bisa dapetin mood atau genre yang pas buat video kamu. Gak ketinggalan, bisa juga download track stem setiap instrumentalnya kok di situ. Jadi nggak perlu full lagu. Nah, buat dapetinnya itu bener-bener gampang banget. Dimana ini bisa jadi investasi kamu buat ningkatin konten YouTube-mu. Dan kabar baiknya, mereka itu lagi nyediain free trial selama 7 hari lewat link di deskripsi video. Kamu nggak perlu lakuin apapun, tapi seenggaknya aku nyaranin buat kalian coba dulu buat ngecek dan lihat apa cocok apa enggak buat konten kamu. Jadi kalau kamu itu pengen ningkatin konten kamu dengan sound effect dan musik yang berkualitas dan bebas pelanggaran, bisa klik link di deskripsi buat mulai trial 7 hari gratismu sekarang. Oh ya, balik lagi ke video. Jadi hal selanjutnya yang mau aku bahas adalah tentu kalau kamu itu udah miskin, maka sangat gampang buat kamu tetap miskin. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena itu cara sistem bekerja. Kalau kamu miskin, kamu mungkin di lingkungan yang penuh orang miskin. Orang-orang di lingkunganmu, mereka
mungkin nggak ngomongin cara buat dapetin duit, mereka ngomongin cara buat hemat duit, mereka ngomongin perjuangan buat nyukupin kebutuhan dasar mereka, yang bikin masuk akal daripada keluar dari sana buat bangun bisnis, ngambil resiko. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kamu dengar. Kalau kamu miskin dan mungkin orang-orang juga di sekitarmu seperti itu, mereka juga mungkin punya tujuan yang gak sejalan sama apa yang kamu sendiri inginkan. Bahkan aku nggak perlu ngomongin tentang ekonomi jadi miskin ya. Simpelnya ya nggak punya uang itu bikin segala hal jadi lebih sulit, bikin segala hal jadi lebih mahal. Dan sayangnya begitulah cara kerjanya. Segala hal jadi lebih mahal bukan cuma dari skala persen, tapi juga dalam hal-hal kayak pinjam uang itu lebih mahal. Kamu mungkin harus beli barang yang kualitasnya lebih rendah karena itu lebih murah di awalnya, tapi total biaya kepemilikannya ya kemungkinan bakal lebih. Lihat gimana kalau ekonomi kamu jadi miskin. Itu bener-bener ngejebak kamu di keadaan itu. Tapi untungnya satu hal yang perlu kamu lakuin adalah bener-bener bisa ngubah lingkunganmu. Aku sebenarnya punya pelajaran bahasa Mandarin ya, dan guruku ngobrol sama aku tentang pentingnya circle kamu. Jadi di Cina ini disebut trend, yang pada dasarnya kayak lingkaran orang yang ada di sekitarmu gitu. Dia bilang tren kamu pada dasarnya ngaruh ke apa yang kamu anggap baik, hal-hal yang kamu gak lakuin, hal-hal yang konsisten kamu lakuin, tujuan kamu, dan hampir semuanya. Jadi ini adalah kebenaran universal ya kan. Circle kamu, lingkungan kamu itu sesuatu yang punya dampak besar ke diri kamu sendiri. Dan aku pikir buat orang yang dulu miskin kayak aku, luar sana ngobrol sama orang yang gak miskin itu tuh dimana aku nyoba mengkelilingi diriku dengan orang-orang yang punya tujuan yang selaras sama aku, yang punya dampak besar ke kehidupanku. Fakta kalau jadi miskin itu bikin sulit banget buat nggak jadi miskin. Itu satu hal yang bisa kamu pilih buat nambah peluangmu buat nggak jadi miskin. Jadi hal selanjutnya yang juga universal adalah kita diprogram buat jadi pekerja, kita diprogram buat tukar waktu buat duit. Dan kalau kamu ngomongin sistem pendidikan, itu cara mikir yang udah tua banget sebenarnya. Kalau kamu lihat balik ke revolusi industri, kebanyakan kerjaan waktu itu ya kerjaan pabrik ya kan. Dan jelas waktu kerjaan kayak gitu tuh masih sangat umum sebenarnya. Itu waktu gaya sekolah kita sekarang yang benar-benar mulai membentuk dia ngajarin orang buat jadi pekerja jalur perakitan dan ngejalanin mesin dan kerjaan kayak gitu. Kamu mungkin udah denger quote ini, tapi John D. Rockefeller beneran bilang, aku nggak mau negara yang isinya mikir, aku mau negara yang isinya pekerja. Nah, siapa sih John D. Rockefeller? Dia itu salah satu kontributor terbesar ke sistem pendidikan, dan dia main peran besar dalam nge-shape dan ngubah cara sistem pendidikan kita sekarang. Jadi mindset itu tuh masih nempel sampai sekarang. Aku pikir sampai umur sekitar 21 tahunan atau 22 tahun, aku mikir aku harus dapat kerja, aku harus belajar skill yang bervalue tinggi, dan aku harus tukar waktu aku buat uang untuk sisa hidupku. Gak pernah dalam pendidikan aku belajar tentang bisnis dan menghindari tipe mikir karyawan itu, dan aku beneran gak tahu apa itu bisnis. Tapi aku pikir itu sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Dan bagian yang paling jeleknya tentang ini adalah tipe pemikir ini tuh ngebuat batasan yang cukup rendah sebenarnya. Dan meski itu bagus buat segelintir pemilik bisnis, tapi ya nggak bagus buat mayoritas orang. Buat aku kayaknya pendidikan pada dasarnya itu anti entrepreneurship, dan buat aku itu bener-bener sangat menyedihkan. Itu pada dasarnya poin utama channelku ya teman-teman, buat nunjukin ke kalian kalau orang kayak aku tuh ya bisa keluar dari sana dan bangun bisnis sendiri. Jadi orang kayak kamu juga bisa, dan cuman butuh catatan kecil. Entrepreneurship pada dasarnya itu nuker waktu buat duit. Pada awalnya bangun cash gitu ya kan, dan gagal dengan tuker duit yang kamu buat, terus buat beli waktu kamu lagi, dan itu lewat leverage, itu lewat hire orang lain, itu lewat bikin bisnis, itu lewat bikin sistem yang bikin itu jadi bisnis secara nyata. Misalnya aku dulunya tuh tutor ya kan, aku tuker waktu aku buat uang, dan meski itu skill yang cukup bervalue tinggi, yang ngasih aku bisa sekitar 40-50 dolar per jamnya, aku sadar itu nggak bisa naik jauh lebih tinggi lagi. Jadi ketika aku ngajarin online dengan bikin video kayak gini tuh, itu cara buat nge-leverage buat bikin duit, dimana aku nggak tahu berapa duit yang udah aku bikin per jamnya. Yang aku tahu ya cuman itu bakal banyak banget dibanding kalau aku ngajar seseorang satu-satu. Dan cara aku bisa ngelakuin itu adalah dengan bangun tim, orang-orang yang bisa bantu aku edit dengan bangun video-video ini. Dan ya aku nggak tahu beneran mau ngapain dengan ini sebenarnya, tapi buat nutup poinnya ya, aku mau bilang kalau kamu tuh bisa jadi kaya dengan tukar waktu kamu buat duit. Tapi buat itu harus jadi skill yang bervalue tinggi, sesuatu yang nggak banyak orang bisa lakukan. Ya bikin sesuatu yang butuh banyak keahlian. Kebanyakan skill sekarang itu nggak bervalue tinggi ya sebenarnya teman-teman, dan itu cuman karena siapa aja ya bisa ngelakuinnya ya kan. Dan jadi ya kejar skill yang bervalue tinggi, itu bakal jadi game changer besar loh. Oke, ayo bahas persepsi media tentang kekayaan. Aku pikir secara keseluruhan media tradisional itu tuh ngebikin kita ngeliat kekayaan tuh kayak itu bener-bener susah banget buat didapetin ya kan. Ya bener, kayak sumber daya yang terbatas ya. Kita juga sering ngeliat gambaran kekayaan itu tuh jahat banget. Duit bikin orang baik jadi jahat, dan kamu nggak diharapkan buat jadi kaya. Hanya orang-orang tertentu yang diharapkan jadi kaya ya kan. Orang yang kaya itu harus bohong atau curang buat sampai sana. Hanya kelas menengah dan bawah yang benar-benar terhormat. Ya hal-hal kayak gitulah pokoknya. Aku pikir ini bikin dinamika jadi sangat menarik ya teman-teman. Kalau kamu bilang ke teman atau keluarga kamu bakal jadi kaya, mereka langsung mikir, oh itu mungkin nggak mungkin, peluangmu pasti rendah, kamu mungkin harus ngelakuin hal-hal gila atau ngelawan orang lain, apapun itu kayak menyedihkan. Ya sebenarnya nggak perlu begitu. Malah kalau kamu punya pendekatan yang lebih berbasis value buat entrepreneurship dan bisnis, aku pikir ya kamu bisa bikin banyak kekayaan kok buat diri sendiri sambil nambah banyak value buat masyarakat tentunya. Kamu nggak perlu bener-bener ngambil buat dapat. Jadi ini agak kontroversial, tapi itu salah satu alasan kenapa aku sebenarnya suka sama hustle culture di media sosial. Aku pikir itu bisa jadi
jadi bagus. Kalau orang-orang itu pamer hal-hal keren yang mereka lakuin, kayak mobil mereka, liburan mereka, hal-hal kayak gitu, karena itu nunjukin kita, dan seenggaknya itu memungkinkan buat aku. Dan aku juga nggak akan terganggu oleh orang-orang yang pamer hal-hal keren kayak gitu. Dan malah aku jadi super termotivasi sama itu. Jadi aku pikir kalau orang itu bisa ngelakuinnya, kenapa aku juga nggak bisa ngelakuin itu? Ya, aku tahu nggak semua orang yang pamer hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kaya. Banyak kok hal-hal kayak Lamborghini sewaan. Tapi buat aku, tipe media kayak gitu tuh nunjukin dimana ada standar kekayaan dan juga hidup yang orang tuh sebenarnya bener-bener mencapainya. Dan aku jadi memikirkan hal itu tuh kayak semacam realitasnya jadi lebih besar ya. Karena aku tahu aku nggak tumbuh di keluarga yang kaya banget, dimana nggak ada Ferrari, nggak ada Lamborghini, nggak ada liburan gila-gilaan. Tapi sekarang aku tahu ada orang di luar sana yang ngelakuin itu setiap hari, dan itu bikin ngeboost buat kepercayaan diriku buat ke hal yang lebih besar. Dan sesuatu yang aku rasa semua orang ya harus bisa terinspirasi dari hal itu. Aku pikir kita udah sampai pada kesimpulan kalau masyarakat hari ini tuh sungguh dibangun buat nggak baik buat orang miskin dan bagus buat orang kaya. Manusia juga sangat diprogram baik secara internal ataupun eksternal buat ngejar hal-hal yang nggak ada kepentingan finansial terbaik buat mereka. Dan kalau semua hal itu nyatu, kamu bisa nyimpulin semuanya dengan bilang kita diprogram buat jadi miskin. Secara alami dalam pemrograman sosial kita, itu ngedorong kita buat jadi miskin. Jadi ya nggak cuma penting buat ngerti hal ini dan sadar akan itu. Aku pikir ada beberapa hal yang sangat krusial yang harus kita lakukan sehari-hari, yang kebanyakan orang itu nggak ngajarin, entah itu di sekolah atau oleh teman dan keluarga mereka. Aku pengen kalian semua meragukan segalanya, karena keinginan buat tahu bakal bikin kamu nanya lebih banyak pertanyaan. Dan jangan mikir segala hal itu benar-benar benar karena orang yang bilang itu benar. Aku bakal bilang kalau aku adalah orang yang sangat berbasis buku pelajaran dan sekolah. Aku lulus bagus di sekolah, dan jadi ini adalah sesuatu yang agak sulit buat aku buat beneran belajar, karena aku diajarin buat nggak meragukan apapun dan cuma nerima segala hal sebagai kebenaran. Kebanyakan hal yang dianggap benar itu tuh ada alasan kenapa itu benar, tapi beberapa dari itu mungkin nggak berlaku buat kamu, beberapa mungkin nggak penting buat kamu. Buat aku, sesuatu yang aku prioritaskan banget itu tuh yang ngelakuin hal-hal dengan cara yang berbeda. Aku nggak bakal ngelakuin sesuatu dengan cara yang berbeda hanya karena itu berbeda, tapi aku biasanya memikir bahwa seluruh tren cuman ngelakuin apa yang semua orang itu lakukan. Ya menurutku salah ya. Orang tuh rata-rata di luar sana mereka mungkin nggak hidup seperti hidup yang mereka inginkan. Ya mungkin ngelakuin hal-hal yang kebanyakan orang lakuin aja. Jadi kenapa masuk akal buat kamu keluar dari hal itu buat ngejar hidup yang berbeda, tapi ngelakuin hal-hal yang sama persis kayak yang mereka lakuin? Dimana kalau kamu nggak bisa ngelakuin hal yang berbeda, ya cukup lakuin aja. Jangan mikir kamu nggak boleh ngelakuin hanya karena orang lain nggak ngelakuinnya. Contohnya banyak orang bilang mobil itu cuma ngebuang uang ya kan. Saat kamu ngelepasin mobil, banyak value mobil kamu turun kayak 30%. Hal-hal kayak gitu. Tapi buat aku cuma mikir berbeda. Aku cuma mikir kendaraan itu tuh kayak investasi alternatif sebenarnya. Ada cara buat dapetin duit dari situ guys. Itu penyimpanan value yang keren banget kalau kamu itu beli dengan tepat. Kamu bisa pakai mobil kamu buat bantu dapetin lebih banyak duit sebenarnya. Hal-hal kayak gitu itu cuma satu contoh kecil dari sesuatu yang aku coba lakuin sedikit berbeda. Tapi kebanyakan orang, kalau kamu ngomongin sama mereka, kebanyakan ahli finansial mereka tuh bakal bilang kayak, oh itu langkah yang salah, dan ya cukup berhenti untuk berpikir, dan kamu itu sekolah dan kerja 9 to 5 karena itu satu-satunya cara buat sukses di negara ini. Itu sebenarnya cara yang dijamin buat kamu hidup dengan hidup yang lebih solid. Tapi ya realitasnya itu mungkin bakal bikin kamu tetap di sini secara finansial yang mungkin jauh banget dari dimana kamu itu pengen berada secara finansial kan. Kamu bisa cari skill yang bervalue tinggi sebenarnya yang kamu jagoin dan kamu punya passion di situ. Terus lakuin skill itu buat orang lain dan perlahan-lahan transisikan. Itu jadi bisnis yang nyata sebenarnya yang bisa jadi formula keren buat bangun kekayaan. Kalau kamu dapat apapun dari video ini dan kamu tahu kalau itu tuh semuanya tentang mindset. Aku tahu itu kedengarannya klise banget ya kan. Kedengarannya agak membosankan. Tapi aku contoh nyatanya di mana perubahan mindset ini tuh berpengaruh besar buat aku. Dan aku pengen semua yang nonton video ini juga bisa ngerasain perubahan mindset itu juga ya. Oh ya, videonya udah berakhir nih. Aku tahu aku ngomongin banyak hal yang berbeda di sini dan aku benar-benar menghargai waktumu. Kalau kalian mengetahui berbagai hal apapun yang kalian pengen lakuin dalam hidup kalian bakal nemuin orang yang ngedukung kalian dan orang yang nggak ngedukung kalian. Jadi miskin nggak selalu jelek, jadi kaya nggak selalu baik. Setiap orang punya tujuan yang berbeda. Video ini mungkin nggak buat kamu, tapi mungkin buat kamu juga. Mungkin kamu relate, mungkin juga nggak. Tapi semoga kalau kalian nonton sampai sini dan ada yang nyambung sama kamu dalam video ini, dan aku benar-benar harap itu bisa membantumu. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, pastikan buat klik like dan juga tombol subscribe-nya buat lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang personal finance di sini teman-teman, terus investasi dan entrepreneurship. Makasih atas cinta dan dukungan kalian, dan aku bakal ketemu kalian di video selanjutnya. Peace.